Kita nak datang hari ini. Jadi mungkin yang 10 poin langsung melompat. Jadi untuk rekan-rekan media, kawan-kawan lain, manajer, mohon maaf sebesar-besarnya. Kegunda kulanahan kami ini juga dapat telepon dari kawan-kawan pemain. Mereka mencari nafkah dari kaki saat mereka jaya. Nafkah untuk anak bini mereka, untuk keluarga mereka, untuk untung mereka. Makanya mereka bakal mogok tanggal 14 ini. Dan mereka tidak bakal main. Apabila itu mogok, berarti kita dinyatakan WO. Denda 3 miliar. Dan kita sedikit degradasi. Nah, masalah kita degradasi atau tidak, minimal kita fighter dulu tanggal 14 ini. Tapi, pemain tetap tidak nak melok pertandingan di lawan PSPS. Apabila, ini bukan kami ini ngomongnya, apabila Digi Sport tetap ngurusi Sriwijaya FC. Jadi aku langsung melompat di belakang. Kami terima kasih banyak dengan Digi Sport yang ngurus SFC ini dalam keadaan posisi tidak katit ngurus. Walaupun sekelas Haji Alim pun tidak katit ngurus. Karena posisi memang lagi transisi saat itu. Jadi kita lagi nak pemilihan gubernur, terus apa utang bertumpuk. Termasuk mohon maaf yang fakta terbaru Pak Mudai Madang nuntut sampai sudah mengeluarkan pengacara. Nah, aku buka dikit rekam jejak dari Digi Sport. Digi Sport ini awalnya mensponsor Sriwijaya FC. Kami tidak tahu masalah utang piutang mereka. Tapi Digi Sport ini elegan, mereka mengajukan utang itu ke pengadilan dan ingkrah. Nah, Digi Sport ini terjebak. Digi Sport ini terjebak. Mereka berharap utang kembali awal. Nah, kalau di kondisi SFC model ini, SFC tidak nak berjalan kemarin itu dan tidak bakal melok Liga 3, Liga 2 awalnya. Ada kita rapat di Munti. Itu aku dipanggil termasuk Pak Faisal Abdo, stres. Dan syukur alhamdulillah kawan-kawan termasuk Singamania demo. Dan kami melebihi waktu itu PJ Pak Patoni diterima lah gitu. Dan Pak Patoni ngapa saat itu merespek karena dia bagian dari Wong Sumbaksel, Wong Lampung. Karena SFC ini sudah kebanggaan dari Sumbaksel, bukan lagi Palembang ke Sumsel. Dan alhamdulillah berjalan saat itu. Nah, seiring jalan Digi Sport keteteran. Baru keadilan suatu Digi Sport itu memang mensponsor juga ke Persib dan lain-lainnya. Tidak ya? Baru kali ini Digi Sport itu mengurus Sriwijaya FC, saya terkejut. Banyak remeh-temeh. Sampai kebicara hal-hal non teknis. Nah, Digi Sport tidak tahu medan perang. Ini Liga Konoha. Di Liga Italia, pacak pengatur skor. Sampai Juventus campak seri B. Maksudnya, Digi Sport tidak akan bermain non teknis apapun. Nah, Digi Sport yang mengelola Sriwijaya FC, dia kepengennya fair play gitu, rontok gitu, rontok. Tim-tim lain sudah bermain non teknis, bukan lagi teknis. Mau gol kita hebat, mau gol Messi main gitu. Kalau kata non teknis, KO tuh lah. Digi Sport tidak galak cak itu. Aku lah tahu. Makanya kita bermain terseok-seok di Jakabaring. Hendy Susilo itu kebenaran main. Lawan Persikabo membantai 5-1 itu kebenaran. Kenapa? Persikabo kondisi dalam tak kita. Samu. Lebih parah dari kita. Makanya pacak kita bantai. Nah, jadi cak ini. Digi Sport, kami supporter nih bermain nyom. Bohong lah ya bermain politik kami ini. Karena apa? SFC ini dibeli oleh APBD. Berarti milik rakyat Sumsel, Pemprov. Makanya kami selalu ngadu dengan gubernur. Nah, saham itu masih ada tersisa. Bukan milik sepenuhnya Digi Sport. Ini fair play ya. Seluruh saham yang terutang itu, contoh kasus Pak Mudai Madang 5M. Dan mereka sekarang ini
Sampai ngeluarkan tim lawyer hukum. Digi Sport ini juga berdiri mengurus FC bakal carut marut kalau tidak clear. Karena Pak Mudai Madang pun minta dikonversi jadi saham. Nah, berebut aja SFC ini milik Pak Mudai Madang, milik Digi Sport. Kami jadi apa ujungnya? Digi Sporter ini. Berkeringat-keringat, pontang-panting, ujung milik wong, bahasa itu. Nah, harapan pemain dan kami Tigo supporter, karena semalam ya yang diundang Dak Katip, harapan Tigo supporter, tanggal 14 ini, Digi Sport harus mundur untuk ngurusi Sriwijaya FC. Pemain nggak main. Aku fair ya Pak Haji yang terhormat, Pak Faisal ini dulu baik-baik, kalau nak baik nggak masalah. Itu secara pribadi dia gitu ya. Ini bicara profesionalitas Sriwijaya FC ya. Kami ini bermain tiga kaki. Bohong lah. Supporter mah, tidak bermain politik. Seluruh Indonesia. Dejek terang-terangan. Pramono Anung ini. Pramono dan Rano Karno. Iya. Kami sama. Singamannya HDCU, aku mata hati. Edi mata hati. Ya yang ISPL. Jadi siapa pun gubernurnya tetap ngurus SFC. Itu bahasanya tadi. Kami tidak peduli. Nah, kalau Digi Sport mundur di tanggal 14 ini, tidak ngurus Sriwijaya FC, itu bakal ada yang ngurusnya. Mereka bakal bisa ngurus dengan syarat. Digi Sport harus ngurus. Aku yang jalan tengah. Aku dan Edi, kami tiga supporter yang jalan tengah. Kita berjanji di hari ini. Kita tuntaskan Digi Sport ini ke depan. Pak Mudai Madang, Syarial Usman, Ucok Hidayat, yang punya utang piutang akan diurus oleh Ci Ujang. Ingat ke? Ini Ci Ujang sedang ngomongnya aku. Yang ngomong ini kepercayaan Ci Ujang. Kepercayaan Ci Ujang nelpon aku. Jadi kami ngapa ngotot ke sini posisinya menyelamatkan di tanggal 14 supaya SFC main. Nah, pemain ini tidak galak apabila Digi Sport tetap ngurus SFC. Itu masalahnya. Nah, kami dengan Digi Sport ada masalah, ingat nggak? Ada masalah. Justru aku membantu Digi Sport hari ini. Kami membantu Digi Sport, kami membantu Mudai Madang, kami membantu Pak Ucok Hidayat, Syarial Usman yang mengutangi 1 miliar. Ngapo? Ci Ujang akan ngelar seluruh masalah ini. Intinya Herman Deru berkomitmen untuk menepati janji di periode pertama. Untuk menaikkan SFC dari Liga 2 ke Liga 1. Nah, HD itu akan mengirimkan orang-orang terbaik dia duduk di jajaran kepengurusan Sriwijaya FC ke depan, termasuk aku langsung bocor. Direktur Dirut dari Rumah Sakit Siti Fatimah, Pak Samsudin siap untuk ngurus Sriwijaya FC. Nah, pemain ini sekarang dengar omongan itu sebelah Pak Samsudin CS. Nah, intinya kita ada perjanjian hari ini. Silakan wartawan, silakan kalau perjanjian. Aku siap memfasilitasi juga, kita juga supporter siap memfasilitasi juga Digi Sport. Kita bayar utang piutang mereka. Dan aku yakin Digi Sport juga tidak ada bakal minta lebih. Sesuai apa yang ada utang kita lunasi. Karena apa? Hak. Karena suka tak suka Sriwijaya FC memang punya utang gitu. Dengan Pak Mudai juga punya utang, dengan yang lain punya utang harus dibayar. Nah, kalau kita tidak diurus oleh HDCU ataupun gubernur terpilih, tidak clear. Siapapun, ngapo? Wong Sumsen tanggung jawab. Ya, pengusaha mana gila bola kecuali Bari Adi kemarin. Terakhir itulah pengusaha gila bola. Selebihnya sudahlah, nyari duit di bola. Termasuk kami nyari duit di bola. Dia jual baju, masa gitu juga. Sama nyari duit bola kan, tukang parkir itu. Nah, intinya kita calling down dulu tanggal 14 ini. Kita meminta masa transisi ini diisi oleh orang-orang HDCU. Sepakat tak? Sepakat tak kami? Karena ini baru WA aku nak. Baru WA. Siap tak kira-kira kami ngoceh-ngoceh di rapat, tiba-tiba mereka tak ngurus, tanggal 14 ini, manajemen kamu tak siap. Tak kasih kami, Pak Suap turun jadi presiden. Kau dia jadi manajer. Kau bagian marketing. Nah, itu intinya. Jadi intinya, pemain tidak akan main apabila tetap Digi Sport. Nah, maksud aku, cak mano teknis ini kita atur. Kita atur maksudku, cak mano. Kita berjanji dengan Digi Sport dan aku akan memperjuangkan Digi Sport. Termasuk Kak Suparman Roman sudah ngomongnya aku untuk menyelesaikan utang piutang Mudai Madang.
Jangan sih baca. HDCU itu lah. Bukan aku puji-puji HDCU. Karena Soekarno itu gubernur terpilih. Dia seorang gubernur yang akan menyelesaikan ini. Benar, betul. Kita paksa CSR kakek. Kita amuki bila perlu kayak Bang Sumsel Bubble. Kita amuki yang pesam-pesam ada cak nunjukin 10M jar duit Sumsel nunjukin dah. Sian juga dulu aku Pak Polisi nih ngawal kita sini nih. Elah, makan dak sekali cak kali gitu nih. Pak. Baru nggak punya apa lagi. Nah intinya tanggal 14 ini pemain siap main dengan syarat Digisport memundurkan diri. Aku menjamin mereka, dengar kayak aku menjamin mereka. Dan kita bertemu kakek. Kita bertemu. Dan Digisport akan kuajak menemui Hernandel atau Ciku jam depan. Ini janji aku nih. Karena sudah mereka ngotak aku sudah. Nah, siapa lagi kau di bener tak? Baca yo baik. Oh kadang marah kau. Lagi. Sepakat tak gitu kalau Digisport mundur. Sepakat. Ah, itu ya Pak. Aku sudah pengen ngomong kakek. Ya itu. Jadi mari. Ya jadi kita ini sama-sama lemak gitu lah. Digisport tidak rugi. SCC supporter terpuas kan pemain terbayar gaji mereka. Dan kita juga ingat nih, kita tetap mengucapkan terima kasih dengan Digisport yang telah melok liga kemarin. Ada kata-kata Digisport rontok juga kemarin. Cuma Digisport keteteran men. Tidak tahu medan perang. Baru nak. Nah terkejut aku rupanya mati ngurusi bola nih. Bukan semudah itu main di tarkam main pangka-pangka nasib ya leh. Apalagi Persib tidak mau susun. Telah main sosok kaki. Nah jadi itu kami intinya posisi sekarang sebagai Digisporter dak kate iming-iming lain. Kami mencintai klub ini sepenuh hati dan uang yang tersisa dari 2004 cuma itu menjadi. Termasuk aku, Hugong, Edi, saking gilo dari SFC. Uang lo di Alphard gitu belum. Apa lagi lo? Kan dari SFC. Nah, itu yang kami sayangkan kalau sampai Liga 3. Itu ini. Di tanggal 14 dan sisa pertandingan, ingat di tanggal 14 dan sisa pertandingan, cuman dijadi ke ajang latihan BSFC. Playoff. Yang kami targetkan di laga playoff. Ngapa aku berani ngomong cak ini? Kan Pak Samsudin kemarin, kan aku nih ASN dari pemerintah provinsi juga, kami melok Liga OPD yang juara adalah Rumah Sakit Siti Fatimah. Nah di situ aku juga memang kredibilitas dari Pak Samsudin memang cinta bola kaki. Dan dia siap mengucurkan dana. Jadi intinya hari ini kami memohon dengan sangat kepada Digisport untuk mundur diri dan kita bicarakan tidak lanjut ke depan dengan Bapak Gubernur terpilih, Bapak HDCU. Itu sekian dan terima kasih. Terima kasih Dindo Kusoi. Selanjutnya tadi sudah kita dengar dari Esmen, dari Ultras. Silakan kalau ada yang mewakili yang hadir antara Dindo Rocky atau Jogong. Silakan. Kalau sudah merasa cukup, kita lanjut nanti ditanggapi oleh manajemen. Cukup atau Tanggapi manajemen. Cukup ya? Terkait statement Kusoi tadi. Ah ya, oke. Silakan. Jadi Pak. biar bisa ada balasan lagi. Ya. Oke. Kalau misalnya itu, kalau memang ada jalan keluar seperti itu, aku pun sedikit lega. Karena kenapa? Aku cinta saya sendiri. Kami dari awal, kami tidak ada niatan mencari uang kok di sini. Kalian bisa lihat semua pengeluaran apapun pengeluaran itu ada lengkap dari beli makanan sampai beli obat semuanya laporan penjualan tiket ada tercatat semua. Kalau misalnya memang ada yang mau membantu SCFC, saya pribadi itu sangat senang. Tapi saya harus mengkonfirmasi dulu dengan owner. Terus terang, saya ini hanya perpanjangan tangan dari Digi. Kenapa saya ada di sini? Karena memang saya ada di Palembang, sedangkan Digi itu ada di Jakarta. Memang semuanya orang Sumsel. Tapi saya, kenapa saya ditunjuk di sini?
karena emang domisili saya itu ada di sini. Oke, kalau memang ada jalan keluar seperti itu, ya, kami saya pribadi akan langsung coba setuju atau tidak. Tapi ya pasti nantinya mereka pasti akan sebelum tanggal 14 ini kita pastikan dulu semua. Mereka juga akan datang, dan mereka datang kita bicarakan, diskusikan, ya kan ini maksudnya proposal kan ya, proposal ini akan saya sampaikan. Agak tapi nanti mekanisme yang intinya kan nanti tinggal di kan mekanisme nanti seperti apa itu kan nanti kita mesti bicara dulu sama. Kalau misalnya memang ada jalannya, Sriwijaya FC itu bisa berubah. Alhamdulillah. Sedikit beda. Saya bukannya apa ya mau menguasai. Tidak. Kalau misalnya emang ada yang bisa menjalankan dan bisa mengurus Sriwijaya FC ini, alhamdulillah. Ya karena memang terus terang kesulitan, sangat sulit. Karena ya emang terus hantaman itu bukan cuma 1 2. Itu aku bilang tadi udah jatuh infonya tuh, aku betul sakit. Alhamdulillah. Soalnya kalau misalnya memang ada jalan keluar seperti itu, aku akan sampaikan. Memang ini adalah kalau misalnya emang itu aku sebagai pencinta SFC itu aku bahagia. Terus Kamu apa? Tonton dikit Pak. Kira-kira kan ini tutup pemain. Bisa di tanggal 14 ini kami tim itu menyiapkan tim transisi. Jadi pemainnya akan main tanpa digispon. Nah, maksudnya tanggal 14 ini dulu. Kaki sudah tanggal 14 ini atau besok kita rapat lagi, Be. Bentar. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi gini, dari awal itu seperti Kusoi, ya saya panggil nama aja, ya, karena lebih tua. Kita ini masuk ke tengah. Kita bukan beli perusahaan, tetapi dapat konversi saham dan ternyata main saham mayoritas dan Liga 2 mau bergulir. Tanpa persiapan, tanpa sponsor, sudah kepala kecebur, ayo pertama pelan. Seiring waktu, lubang ini semakin besar Dalam. dan makin dalam. Sponsor mulai. Dulu waktu Liga 1 ada PTBA, harus kita akui ya. Nah, karena kita di Liga 2, mereka menyatakan tidak Mundur. itu sponsor besar. Jadi biji ini boleh dapat durian, tapi bukan durian utuh. Nah, dikatakan busuk masih pada dimakan. Nah, jadi kalau kita makan, perut sakit. Mulai satu-satu tuh penyakit keluar. Terakhir itu yang itu pas disita pajak. Kebetulan saya dari Jampe, dari Jakarta, terus bilang, Sabtu ada Minggu ya, melawan Minggu. Jumat dikasih tahu diblokir, pusing lah. Ya, saya pembidang hukum kan kita baca regulasi. Lebih baik kehilangan dikit daripada kita kena denda terus degradasi. Saya paling pantang begitu. Kita lobby, beberapa orang kita lobby supaya pada hari Minggu itu lewat dengan catatan ini lewat dulu, kemudian teknisnya baru kita tonjolkan ini.
Alhamdulillah selesai. Ya, jadi ada duit cukup untuk membayar. Nah, muncul lagi masalah, pemain bergejolak, penonton mulai tidak puas, hal yang wajar. Tidak ada orang yang bekerja itu mau gratis, tidak ada. Kita mencoba menyikapi, kita mencoba mencari solusi. Ini uang pribadi dari owner itu udah kantong itu bukan koyak lagi, lah bolongnya. Jadi tampil sana, tampil sini. Sementara investor juga dengan kejadian seperti itu mulai jaga jarak. Kalau jaga jarak kan itu ibaratnya itu mengundurkan diri secara halus, berarti tidak ada pemasukan. Saya kemarin coba berbicara, yuk saya bilang, dan mereka menyatakan yang penting kami dibayar dulu Pak gaji, walaupun 1 bulan terus 2 bulannya nanti bikin perjanjian atau seperti apa. Dan mereka bilang tidak soal digisportnya, tidak. Saya bilang karena problemnya itu kan pada dasarnya uang gaji mereka. Saya ngurus sudah sampai sekarang juga nggak dikasih kok. Tapi bagi saya ya pelanggan jebur aja sekalian. Kita semakin unik nih, semakin unik bahwa mereka saya sikapin begini, oke, tolong Anda bertanding dulu. Kenapa Anda bertanding dulu? Kita menghindari degradasi dan denda. Mereka nggak mau. Mereka minta dibayar dulu gaji. Berarti kan beban ini ada di manajemen. Manajemen ini kalau kata orang Palembang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Dan manajer dan asisten manajer itu bergantung untuk berdeling terus. Kita menyikapi, kita berbicara hampir tiap hari, tiap jam kepada manajemen, kepada owner. Kita sampaikan, kemarin aja kita bisa melewatkan kemarin. Udah ya, kita bisa lewat ya satu kali ini. Saya nggak yakin ingat satu yang kita bisa lewat. Saya coba melobi mereka pun mereka keras. Kalau kemarin saya bisa lobi orang duluan, mereka mau. Saya lobi, dapat duit sedikit, di lobi mereka mau. Duit pribadinya manajemen itu, supaya pertandingan itu bisa jalan. Dibayar itu nanti Senin atau Selasa, dengan catatan kalau tidak diblokir. Karena nilainya kecil. Yang penting lewat dulu, lewat. Walaupun kita berutang akhirnya, nggak ada masalah. Tapi kita akan selesaikan karena manajemen beberapa eksposor itu mau menyatakan bersedia. Cuma kan namanya approval itu kan perlu bukti, bukan hanya bersedia. Ya bersedianya nanti kalau tahun depan, 2 tahun lagi ya satu hal yang sia-sia. Nah, dengan adanya saya bilang bahwa ada investor ya mau mengerjain, syukur alhamdulillah. Tapi ada proses, kita harus ada rules. Kita panggil pemegang saham dari yang baru mana, kita sampaikan beban kita seperti apa. Jangan nanti begitu seperti kita ini tidak ada pertanggungjawaban dari manajemen lama. Bahkan pernah ada dari rombongan yang terdahulu, ada Imada, bahkan si Dodi pun sendiri minta duitnya. Tuh, salah kita apa? Kami tidak beli PT loh. Kalau kami beli PT wajar ya, berarti kami beli utang juga termasuk. Seperti itu kita ini terjebak. Begitu kita dapat penurunan saham mayoritas, Liga 2 bergulir. Agustus ya ketemu sama Pak Hadi ya, nggak dapet dulu bulan Agustus. Akhirnya bulan November kemarin baru bisa diterima lagi. Sampai sekarang. Jadi kita belum jadi kan capek. Karena namanya
pemain, pegawai itu nggak kenyang dengan janji. Kalaupun dari Bang Kusoi bilang ada cek hujan begitu, ayo kita tutup bareng. Selamatin dulu ya. Sabtu ini. Itu jangka pendek. Ya, silakan. Antara bos sama bos lagi bicara. Kalau Iya. nyampe nggak bisa. Kalau kami nggak bisa, kami nyampein ini ada investor baru, mereka mau mengambil alih dan mengembalikan segala biaya yang kita keluarkan. Silakan bicara. Namun, ini tanggal hari Sabtu ini pertandingan, mereka sudah saya izin bicara, mereka nama ya terserah. Ya izin sebentar. Ya. Kita langsung kesimpulan aja kan ya. Nah, Udah waktunya udah lama juga nih. jadi Jadi bentuk dari penyelesaian biji itu seperti apa? Pak manajer, sistem juga gimana? ya, Jadi jadi kita gini. tahu kita temui aja. ya, Kita kalau mau bisa, ketemu kita lagi bisa. ini udah deadline. Ya. Proses beliau juga tadi katanya ada proses Iya, ini yang iya, memang bisa, yang bisa. Kita bicara jangka pendek. Kita bicara jangka pendek, ini jangka panjang itu teknis ya. Kalau itu teknis ya. Nah, jadi maksudnya gini, ya, ini kan dalam rangka bahwa kita ini perubahan kita juga kan harus lapor, kita bikin rules itu tidak mungkin sehari besok jadi, ya. Nah, ini ada singkatnya, ada tempo yang singkat bahwa hari Sabtu ini mau bermain, silakan Anda selesaikan, itu sebagai catatan kita. Setelah itu kita duduk bareng, baru perayaan saham. sekarang berarti kamu ketua telepon Ya. komunikasi sekarang. Jadi yang nggak jadi ketemu kita. Ini ada Dia mau dari ingat. biji Hari Jumat datang. Iya. dari biji itu hari Jumat akan datang. Ya udah berarti Jumat kan. Udah bisa kalau kita minta orang Tapi- ini. Tapi Nggak tahu jam berapanya. Tapi kita nggak tahu jam berapa gitu loh. Ya, Standby. nanti- Tapi yang jelas dikondisikan. Ya, nanti diupdate aja gimana. Tapi jika kalau nanti bisa kan. bujuklah anak-anak ini untuk bermain dulu. Ya. Ya. Ya, Itu dulu nggak mundur susah berat urusannya itu sudah. Jadi kita sepakat itu Ini jangan sampai. Betul. Tentunya biji sport itu. Iya. Kami nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi sudah ada proses. Proses. Iya, jadi gini. Kalau baca kelar. Iya. Kita akan dia selesaikan. Jadi dari pihak kita, pemain-pemain gue tabung Nah, gaji lu. Bahasa kasarnya, monggo, saya lebih senang. Nggak sakit kepala. Asli nggak sakit kepala. Saya juga lihat penonton sepi gitu, saya juga maklum. Penonton marah sampai diobok-obok, jangan kan lu, gua aja jengkel. Masa kita kalah? Nah, seperti saya bilang tadi kan, tidak ada namanya pegawai mau gratisan tuh nggak ada. Mereka kalau mau masuk begitu, mereka pasti Jadi hari Jumat itu balik ke intinya. Jadi hari Jumat itu silakan. Tapi Tidak kita Atasnya Jumat itu di Sport datang. ya, gini. Jadi gini, sebelum kalau bisa diselesaikan. selesaikan, ya, selesai ini ya mau Oke, pemain. paham Pak. Pemain main. Satu main, Pokoknya usaha intinya- gaji nggak usah diurusin namanya gigi squad ataupun apa, ini akan ketemu nih. Oke, Namanya perang jangan langsung. sama gigi. Silakan. Aku rangkup Pak ya. Ya. Jadi syukur alhamdulillah pertemuan hari ini sudah ada titik terang. Jadi pihak manajemen, Medisoft dan khusus Digi Sport itu siap legowo. Jadi kita juga bersyukur hari ini Digi Sport dengan lapang dada terbuka, welcome. Kami juga salut bahwa Pak Haji juga hadir dengan pengurus-pengurus untuk menerima kami hadir di sini. Intinya permintaan Digi Sport juga benar. Tanggal 14 ini diselamatkan dulu. Mainlah dulu. Nak urusan gaji, nak edak itu urusan kami bahasanya tadi. Karena pihak pemain itu kan menuntut masalah gaji. Nah, itu akan kami bicarakan secara belakang lah dengan kami, gitu. Intinya di hari Jumat pihak owner atau pusat Digi Sport akan datang di Palembang. Ya. Dan itu akan kami bicarakan kembali. Intinya kami hari ini membawa angin segar untuk pemain bahwa intinya kami ini ngolok pemain untuk main 14. Nah, intinya di sini sudah ini tak kacik lagi apa persoalan lagi yang bakal nak demo gerada dulu kacik lagi. Ini sudah clear di hari ini. Kami turun dari sini, aku langsung kontak telepon bahwa bla 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 bla. Intinya
tolong pemain selamat dulu di tanggal 14. Percuma juga kamu nuntut gaji dan lain-lain kalau SFC juga tepur langsung degradasi. Nama apa pun. Ya ngotak juga. Sama lah aku ngajak main juga kita main. Iya. Percuma baik kita berjuang kotang banting, dia main. Sama-sama berjuang. Ya, sama-sama berjuang. Kami memperjuangkan hak kalian. Digi Sport juga siap legowo dan akan duduk satu meja ke depan dengan pengurus-pengurus baru. Nah, kamu kan Digi Sport juga sudah pusing, gitu lah. Aku juga pusing. Pusing apa? Kan sampai Liga 3. Nah, jadi intinya kami berterima kasih hari ini membaik dengan Digi Sport, dengan kawan-kawan Tigo Sporter, Tigo Sporter hadir secara elegan, hadir duduk satu meja, dan doakan kami juga para supporter ini supaya SFC selamat ke depan dari jurang degradasi. Mungkin sekian dan terima kasih. Oke, baiklah kalau tidak ada lagi kita tutup pertemuan ini. Semoga Sriwijaya FC menemukan titik penyelesaian semuanya yang dibahas tadi. Kita hari pertemuan kita pada sore hari ini dengan memuaskan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.